Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Septantoro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Student Oral Case Analysis atau SOCA, asuhan keperawatan pada Tuan C dengan hernia inguinalis sinistra di ruang cendrawasih bawah RSUD Aji Barang. Untuk Tuan J adalah seorang kuli bangunan dan sering mengejan ketika BAB, sehingga menyebabkan salah satu faktor seperti aktivitas berat dan sering mengejan yang dapat menimbulkan peningkatan tekanan intraabdomen yang bisa menyebabkan fascia abdomen tidak mampu menahan tekanan, yang bisa menyebabkan terjadinya hernia, di mana dengan cirinya terdapat benjolan sejak 3 bulan di daerah lipat paha kiri sebesar kepalan tangan, yang akan menimbulkan tindakan yaitu prosedur pembedahan. Untuk prosedur pembedahan sendiri yaitu bisa menyebabkan kurang terpapar informasi mengenai prosedur pembedahan yang menyebabkan situasional sehingga terjadinya ansietas. Kemudian prosedur pembedahan dilakukan dengan insisi yang bisa menyebabkan terputusnya kontinuitas jaringan saraf yang dapat menimbulkan luka. Apabila efek masih menghilang, maka akan menimbulkan nyeri akut. Untuk beroperasinya, diagnosa ansietas berhubungan dengan kurang pengetahuan rencana tindakan pembedahan. Dengan data subjektif, pasien mengatakan cemas terhadap tindakan yang akan dilakukan. Data objektifnya, wajah pasien tampak tegang. Untuk post operasinya, setelah dilakukan tindakan operasi hernia repair, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, di mana data subjektifnya, pasien mengatakan nyeri pada daerah post operasi. Untuk P-nya, pasien mengeluh nyeri saat bergerak. Q-nya terasa senut, R-nya menyebar di daerah lipat paha, S-nya skala 6, untuk T-nya nyeri terus menerus. Dengan data objektif, pasien tampak meringis kesakitan. Untuk diagnosa perawatan peroperasinya, ansietas berhubungan dengan kurang pengetahuan rencana tindakan pembedahan. Dengan SLKI-nya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan tingkat ansietas menurun. Dengan hasil, variabilisasi khawatir menurun, perilaku gelisah menurun, perilaku tegang menurun. Untuk psikinya, reduksi ansietas. Untuk observasi, identifikasi singkat ansietas berubah seperti kondisi, waktu, dan tingkat stresor. Kemudian monitor tanda-tanda ansietas seperti verbal dan non-verbal. Untuk terapeutiknya, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, pahami situasi yang membuat ansietas. Untuk edukasinya, jelaskan prosedur proses penyembuhan. Untuk kolaborasinya, kolaborasi pemberian obat anti ansietas jika perlu. Untuk implementasi yang pertama yaitu memonitor tanda-tanda ansietas. Untuk evaluasi responnya, data subjektif, pasien mengatakan cemas ketika akan melakukan tindakan operasi. Untuk data objektifnya, muka pasien tampak tegang. Untuk yang tindakan kedua, menciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. Evaluasi responnya, data subjektifnya, pasien mengatakan lebih rileks ketika sudah dijelaskan bagaimana untuk proses tindakannya. Untuk data objektifnya, muka pasien kelihatan lebih rileks. Untuk tindakan yang ketiga yaitu memahami situasi yang membuat ansietas. Evaluasi responnya, data subjektif, pasien mengatakan cemas ketika akan melakukan tindakan operasi. Untuk data objektifnya, muka pasien tampak tegang ketika akan melakukan tindakan operasi. Kemudian yang tindakan keempat, menjelaskan prosedur proses penyembuhan. Data objektif, evaluasi responnya, pasien mengatakan lebih rileks ketika sudah dijelaskan bagaimana prosedur dan proses penyembuhan terkait dengan penyakitnya. Untuk data objektifnya, muka pasien lebih kelihatan rileks. Kemudian untuk evaluasi setelah dilakukan tindakan implementasi yaitu subjektifnya, pasien mengatakan perasaan khawatir agak berkurang. Objektifnya, pasien tampak lebih rileks, muka tegang berkurang. Untuk A-nya, masalah ansietas sudah teratasi. Untuk B-nya, hentikan intervensi. Untuk diagnosa yang kedua, keperawatan post-operasi yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, di mana SLKI-nya setelah dilakukan tindakan perawatan selama 1x24 jam, tingkat nyeri menurun. Dengan hasil, keluhan nyeri menurun, gelisah menurun, meringis menurun. Untuk psikinya, manajemen nyeri, observasi, identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang membuat berat dan memperingan nyeri. Terapeutiknya, berikan teknik non-farmakologi, kontrol lingkungan. Untuk edukasi,
Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Jelaskan strategi meredakan nyeri. Untuk kolaborasi pemberian analgetik. Untuk implementasinya itu yang pertama, mengidentifikasi skala nyeri, evaluasi responnya, data subjektifnya, pasien mengatakan nyeri bekas operasi. Kemudian untuk data objektifnya, pasien skala nyeri yaitu 6. Kemudian informasi yang kedua yaitu memberikan teknik non-farmakologi. Untuk evaluasi responnya, data subjektif, pasien mengatakan nyeri sedikit berkurang setelah dilakukan teknik relaksasi napas dalam. Untuk data objektifnya, muka pasien lebih rileks. Kemudian informasi yang ketiga yaitu menjelaskan strategi meredakan nyeri. Untuk evaluasi responnya, data subjektifnya, pasien mengatakan nyeri sedikit berkurang setelah melakukan teknik relaksasi napas dalam yang sudah diajarkan. Untuk data objektifnya, pasien tampak lebih rileks. Untuk informasi yang keempat yaitu memberikan kolaborasi analgetik. Untuk evaluasi responnya dan subjektif, pasien mengatakan nyeri sudah berkurang ketika setelah disuntik dengan analgetik. Untuk data objektifnya, muka pasien lebih rileks. Kemudian evaluasi setelah dilakukan tindakan implementasi yaitu subjektifnya, pasien mengatakan nyeri bekas operasi sudah berkurang. Dengan P-nya, pasien mengeluh nyeri saat bergerak, Q-nya terasa senut-senut, R-nya menyebar di area lipat paha, S-nya skala berubah menjadi 4, untuk T-nya nyeri terus menerus. Untuk O-nya pasien tampak menahan nyeri, A-nya masalah nyeri akut belum rotasi, dan P-nya lanjutkan intervensi. Kemudian komplikasi yang terjadi pasca operasi. Yang pertama itu resiko infeksi. Resiko infeksi bisa terjadi apabila perawatan luka setelah operasi tidak dilakukan dengan benar dan tidak dilakukan dengan rutin. Yang kedua itu terjadinya hernia lagi. Hernia tersebut bisa kambuh apabila aktivitas pasien saat setelah operasi melakukan aktivitas berat, sehingga jaringan penyekatan nanti akan turun lagi. Kemudian yang ketiga yaitu terjadinya perdarahan. Perdarahan terjadi apabila pasien melakukan aktivitas berat yang bisa menyebabkan jahitan luka post operasinya bisa terbuka kembali yang akan mengakibatkan perdarahan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.